Oke, selamat datang semuanya. Di pembahasan kita kali ini, kita mau coba bongkar sesuatu yang fundamental banget. Sebuah celah, sebuah cacat yang mungkin selama ini nggak kita sadari ada di setiap ajaran yang kita terima. Pernah nggak sih kamu ngerasa bingung? Satu guru bilang A, guru yang lain bilang B. Padahal kalau ditelusuri sumbernya sama-sama dari situ juga. Nah, pertanyaan inilah yang jadi inti dari analisis kita hari ini. Rasa frustrasi yang kayaknya kita semua pernah ngalamin kan? Oke, kita langsung masuk ke dagingnya ya. Menurut sumber yang kita bedah, akar dari semua kebingungan ini ternyata ada di perbedaan mendasar si pembawa pesan. Manusia dengan 7 lapisannya, ada raga, pikiran, ego, roh, dan lain-lain, itu secara otomatis pasti menyaring pesan yang dia terima. Sementara malaikat, yang cuma satu lapis, ya cuma ruh murni, pesannya itu langsung, direct, tanpa filter sama sekali. Nah, ini dia nih bagian serunya. Kita bakal ngomongin soal gangguan statis ini. Kita bakal lihat nih gimana sih sifat dasar manusia itu sendiri yang justru menciptakan distorsi di setiap ilmu atau pengetahuan yang disampaikannya. Coba deh lihat ini yang menarik banget. Bahkan ya, dalam kondisi paling ideal sekalipun, ajaan yang disampaikan manusia itu tingkat kemurniannya maksimal cuma bisa 90%. Selalu ada minimal 10% gangguan yang datangnya dari ego atau nafsu. Biar kita semua satu frekuensi nih, nafsu itu apa sih? Gampangnya, itu adalah ego kita, keinginan pribadi kita, semua keterikatan kita sama dunia. Nah, inilah sumber dari si gangguan 10% tadi, yang mau nggak mau pasti nyampur sama niat murni atau fitrah kita. Eits, tapi tunggu dulu. Angka 90% tadi itu angka paling optimis loh. Ibaratnya nilai A++. Itu cuma bisa tercapai kalau ada bimbingan spiritual khusus. Tanpa bimbingan itu, potensi kemurnian ajaran dari manusia anjlok drastis, maksimal cuma 60%. Sisanya yang 40%, ya udah pasti distorsi dari nafsu. Oke, terus apa dong efeknya di dunia nyata kalau ada gangguan statis ini? Nah, sekarang kita bakal lihat gimana distorsi ini muncul dalam berbagai ajaran spiritual yang kita kenal sehari-hari. Gangguan ini wujudnya macam-macam, dan mungkin kita akrab banget sama ini. Mulai dari niru ajaran secara buta, alias copy-paste aja tanpa paham esensinya. Terus munculnya mazhab-mazhab atau kubu-kubu yang saling serang. Sampai konsep spiritual yang dalam disederhanain jadi cuma hitung-hitungan pahala dan dosa. Bahkan, ya sampai ke nepotisme di institusi keagamaan. Coba kita ambil satu contoh ya biar kebayang. Misal, ada konsep spiritual yang aslinya itu ngajarin kita untuk memahami konsekuensi. Jadi setiap tindakan kita itu punya efek, punya akibat. Simpel kan? Tapi dalam maknanya. Tapi coba lihat, konsep yang dalam banget tadi tiba-tiba disederhanain jadi cuma transaksi surga dan neraka. Kalau kamu lakuin ini dapat surga, kalau lakuin itu masuk neraka. Jadi kayak sistem imbalan dan hukuman aja, biar gampang dipahami dan gampang buat ngontrol pengikut. Nah, pertanyaannya, kenapa kok bisa jadi gitu? Jawabannya, karena ini jalan pintas buat semua orang. Buat si guru, mungkin dia frustrasi, pengen cepet dapat pengikut atau ngejar gengsi. Buat si pengikut, ya ngapain pusing-pusing mikir kan? Tinggal ikutin aturan simpel aja, ikutin orang banyak, sama-sama didorong ego. Oke, kita udah lihat masalahnya, akarnya, sama contohnya. Sekarang, gimana solusinya? Ada nggak sih caranya buat nembus gangguan ini dan dapat pemahaman yang sejati? Tentu ada. Ada satu kutipan keren banget yang ngerangkum semuanya. Jangan pernah menelannya bulat-bulat tanpa dikunyah terlebih dahulu. Ini pola pikir baru yang harus kita punya. Apapun ajarannya, siapapun yang ngomong, kita harus proses dulu, kunyah dulu, jangan langsung telan. Jadi gimana cara mengunyahnya? Kuncinya ada di sini. Namanya irodat bersih. Ini adalah kondisi di mana kita sengaja membersihkan niat dan kehendak kita sendiri sebelum menerima sebuah pengetahuan. Kita pasang filter di diri kita sendiri dulu. Oke, jadi gimana cara prakteknya? Gampang kok, ada 4 langkah. Pertama, tanamkan di pikiran kita, semua ajaran dari manusia itu pasti ada cacatnya. Kedua, sebelum belajar, coba deh introspeksi, murnikan dulu niat di hati. Ketiga, pas belajar, jangan cuma hafal aturannya, tapi cari rumus di baliknya apa sih. Dan yang terakhir, keempat, buka diri untuk dapat bimbingan spiritual yang lebih murni, yang direct.
Nah, ini nih analogi yang pas banget. Hidup itu kayak soal esai, bukan pilihan ganda. Ngapain kita capek-capek hafal jawaban A, B, atau C kalau kita nggak ngerti rumusnya? Kalau kita paham rumusnya, mau soalnya diubah kayak gimana pun, kita pasti bisa jawab. Nah, di bagian terakhir ini, kita bakal lihat kenapa semua ini bukan lagi pilihan. Ini udah jadi keharusan, apalagi di zaman sekarang. Ada sesuatu yang besar yang lagi terjadi, dan ini urgensinya tinggi banget. Ingat perbandingan di awal tadi. Rasul manusia itu masih bisa simpati, masih bisa kita ajak ngobrol, nego-nego dikit, bahkan bisa kita kelabui pakai ego kita. Tapi malaikat, wah mereka beda. Mereka itu kayak program komputer. Logis, lurus, nggak ada negosiasi. Kalau ada yang menghalangi, ya akan dilibat. Menurut sumber kita ini lagi ada di tengah-tengah periode yang disebut kiamat. Tapi ini bukan soal akhir dunia ya. Ini lebih ke pemurnian besar-besaran secara global. Bimbingan malaikat yang tanpa kompromi ini lagi mengambil alih. Dan efeknya, semua sistem yang dibangun di atas ego lagi diguncang habis-habisan. Terus, artinya buat kita apa? Buat kamu, buat saya? Kalau kita nolak proses pemurnian ini, ya siap-siap aja. Dunia luar kita bakal terus bergejolak, batin kita juga bakal ditantang terus, apapun di hidup kita yang dasarnya ego, bakal dibongkar paksa. Prosesnya sakit, pasti. Tapi, kalau kita pasrah dan ikut alurnya, penyembuhannya justru bakal cepet banget. Dan ini yang paling penting buat kita ingat. Menurut sumber yang kita bedah, proses ini bukan pilihan. Nggak bisa dihindari. Mau cepat atau lambat, setiap orang di planet ini pasti akan menghadapi gilirannya. Jadi buat menutup pembahasan kita, coba nih kita sama-sama renungin pertanyaan ini. Dengan semua guncangan yang terjadi di luar sana dan di dalam diri kita, hal-hal apa sih yang sebenarnya dasarnya ego yang saat ini lagi dipaksa untuk kamu lepaskan? Coba direnungkan.